in the like Hadith. Minho did the night the livers the high sleep on the like the snavets. Ew the night the hour the snave rides the snake by a chicken like. Min hayo the snitch the snake rides a good dyke. Min hayo the snake as a knee for the show like. Min hayakan is the azure of a rich a good night how it is. Min high or the snake rides in the night. What he is sniff or like rush with white stake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsalahu kafatan ilan nas basyira wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Fa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wallahu a'lam bimuradi. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Fa inna talabal ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Innal malaikata tadau ajnihataha li talabil ilmi ridaan bima yatlub. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada junjunan umat Nabi Agung khatimin nabiyyin wal mursalin, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, lasiman wa khususon kepada ikhwan akhwat jamaah ribatman malikmah dimanapun berada, umum untuk semua umat manusia dimanapun berada. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa bertemu muka, bermuajahah, bersilaturahim di acara yang sudah biasa, yaitu acara silaturahim. Berbagi tausiah, pengalaman, wawasan, saling mengisi, saling melengkapi di antara kita. Terutama yakni adalah silaturahim. Yang mana mudah-mudahan acara kita ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertawasul dengan acara ini. Kalau saja acara ini bagus, baik, istimewa menurut Allah, mari kita jadikan untuk bertawasul. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama Al-Fakir aturkan kepada seluruh para guru Al-Fakir dimanapun berada, juga kepada para asatizah, pada para alim ulama, para juama yang sangat Al-Fakir hormati. Dan begitu pula pada segenap
aparatur negara dari mulai RT sampai presiden yang sangat Al-Fakir hormati, dan begitu pula yang sangat Al-Fakir cintai kepada seluruh para YouTuber dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan salam kepada kita, memberi kesuksesan, dan yang kita setiap detik, setiap saat, setiap hari bersuara, semoga suara kita menjadi wasilah diturunkannya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang mana di sini Al-Fakir insyaallah semoga Allah memberikan kesempatan, memberi qudrat iradat, sehingga Al-Fakir bisa menyampaikan apa yang mau Al-Fakir katakan. Yaitu Al-Fakir tentang berbicara, ya ngobrol ini mah. Masalah tentang asma suryaniyah atau asma suryani atau bahasa suryani. Jadi bahasa suryani ini yang memang sekarang ya lagi rame, lagi viral, masalah bahasa suryani yang dilokomotifan atau yang dilokomotifi, yang dimulai, yang ditabuh, yang dibangunkan, yang dipiralkan oleh Mama Gufron Al-Bantani. Alhamdulillah, izin Allah, syariat beliau, kita semua akhirnya pada bangun, pada melek, mungkin mencari, menggali tentang hal itu, sehingga yang baru mengenal, yang baru mendengar jadi penasaran. Ini suatu luar biasa, suatu pemberian dari Allah untuk kita semua, sehingga kita insya Allah dengan sababiah ini kita bisa menambah ilmu masing-masing, insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Jadi sebenarnya begini, bahasa suryani ini sebenarnya tidak aneh atau tidak usah kita geger. Kenapa? Karena bahasa suryani ini ada suatu bahasa yang benar-benar para ulama, para pendahulu memakai bahasa ini. Jadi terutama para ulama ahli hukama memakai bahasa suryani ini di dalam hal berdoa, di dalam hal bertasbih, di dalam hal beraksam, atau yang lainnya. Terus Ummah Sulaiman, terus dari para ulama hukama mutaqaddimin, ya langsung ke Nabi Allah Sulaiman. Dari Nabi Allah Sulaiman ke Asep bin Burkhaya, ya menterinya. Terus dari Asep bin Burkhaya ke Syekh Hakim Al-Fatiriusyin, sehingga akhirnya sampai ke para ulama salafus sholih, sehingga sampai ulama-ulama kemudian, ya akhirnya nyampai ke kita. Jadi sebenarnya kalau kita yang seneng atau yang suka
atau yang biasa membuka-buka, membaca, mengamalkan, mempelajari kitab-kitab hikmah, tidak aneh sebenarnya. Jadi para santri, ya tentu para santri salafi ya. Jadi di pesantren-pesantren salafi hal biasa karena banyak doa-doa, aksam-aksam, ajimah-ajimah memakai bahasa Suryani. Tuh, jadi sebelum Al-Fakir berbicara, menjelaskan, membahas tentang masalah bahasa Suryani atau asma Suryani ini, ya ringankan tangan dulu sebentar untuk subscribe, like, komen ya. Ya tentu komen yang bermanfaat, maksudnya yang bertalian dengan asma-asma atau bahasa-bahasa yang akan dibahas ini. Dan share, bagikan video ini kepada siapapun handai tolan, saudara, kenalan, keluarga. Untuk apa? Untuk lebih bermanfaat dan insya Allah memberi edukasi terhadap kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi tidak usah geger. Setelah Mama Gufron berbahasa Suryani, ya versi Mama Gufron seperti itu, ya kita hargai. Kita harus senang, kita harus bahagia, kita harus bangga. Ternyata di Nusantara ini penuh dengan ilmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus kita adanya penelusuran, penelitian tentang nasab Ba'lawi. Ini suatu anugerah. Allah memberikan ilmu, Allah memberikan wawasan, Allah memberikan pengalaman, Allah membuka pandangan cakrawala kita yang lebih luas lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk sementara waktu ini kita tidak mengingat-ingat tentang masalah kitab-kitab nasab, tapi dengan adanya Syekh Imaduddin membahas, menelusuri hal ini, kita jadi terbangun. Akhirnya kita membeli kitabnya, kita menelaah kitabnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syekh Imaduddin, ya patut kita jadikan guru, patut kita jadikan tauladan. Kenapa? Karena beliau memberi wawasan, membuka pengalaman, dan membongkar wawasan keagamaan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi ini sebenarnya tidak usah jadi polemik, tidak usah jadi geger, nggak usah. Karena Nabi bersabda, "Dzalatul mu'minina wajadah ittaqatoha." Jadi suatu kebenaran, suatu ilmiah, suatu wawasan yang memang hilang selama ini dari kita, terus ada yang menemukan, dikasihkan ke kita. Jadi kita alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya cuma hanya satu saja. Jadi dengan adanya penelitian ini, penelusuran ini, kita hanya satu saja. Apa? Jangan saling menjelekan, jangan saling menghina, jangan saling menghujat. Itu aja. Jadi dari pihak Trah Wali Songo ya, atau dari peneliti Kiai Haji Imaduddin dengan kawan-kawannya, ya menelusuri, ingin tahu, bereksperimen, keingintahuan bagus. Jadi akhirnya kita bisa tahu full secara lurus. Kita tidak diembel-embeli dengan kebencian, tidak dibarengi dengan hati-hati yang tidak baik. Jadi kita lurus saja, bagus. Terus yang ditelusuri,
dari saudara-saudara kita dari klan Ba'lawi, yang nggak usah marah. Kalau memang mau menjawab ya sangat bagus. Jadi Syekh Imaduddin bertanya dengan berapa? 12 pertanyaan ya kita tinggal jawab saja. Jadi Syekh Imaduddin bertanya, ya Ba'lawi menjawab, atau atau muhibbin Ba'lawi menjawab. Jadi siapapun menjawab. Karena pada hakikatnya ya walaupun ini pertanyaan kepada klan Ba'lawi, ya tapi siapapun yang mau menjawab silahkan saja. Tapi ya jawaban yang mutabakoh, yang muafakoh. Jadi seperti apa? Ya, Syekh Imaduddin menanyakan tentang kitab-kitab yang sejaman yang menyatakan bahwa Syekh Ahmad bin Isa punya putra 3. Terus ada yang menyatakan punya putra 4. Ya, tinggal dikedepankan saja kitabnya dan keterangan-keterangannya. Jadi ilmiah dijawab ilmiah, kitab dijawab kitab. Jadi jangan gini, misalkan Syekh Imaduddin bertanya tentang ini, terus kita jawab dengan nafsu, dengan marah, nggak usah begitu. Jadi kita nyantai aja, nyantai aja. Entoh keturunan siapapun, kalau memang bertakwa, itulah orang yang mulia di sisi Allah, yang perlu kita hormati dan perlu kita muliakan. Tapi walaupun turunan siapapun, nasabnya kepada siapapun, tapi kalau memang durhaka, tidak taat, tidak menuruti, tidak mengikuti syariat Nabi, ya apa artinya? Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Seperti itu. Jadi polemik masalah nasab ini jangan dijadikan perpecahan, jangan dijadikan permusuhan, jangan dijadikan gesekan-gesekan yang tidak normal, jangan. Ya kita nyantai aja, kita nyantai aja. Bertanya, menanyakan dalil, ya kita kasih dalil. Menanyakan tentang kitab, ya kita kasih kitab. Seandainya dalilnya, kitabnya belum ketemu, ya nyantai aja. Nanti lagi dicari, begitu saja. Jadi tidak usah kita menjadi ribut, menjadi permusuhan. Tidak usah. Karena yang dibicarakan kita ini adalah masih seputar agama. Maka karena agama, bahkan Islam agamanya, ayo kita utuhkan. Apa itu yang dinamakan Islam? Jadi yang dinamakan Islam itu adalah man salimal muslimuna min yadi walisani. Jadi yang dinamakan orang Islam itu tentu orang yang saling menghargai, yang saling mencintai, yang saling melayani, yang saling menyelamatkan, menjaga di antara kita. Jadi jangan sampai ini kita dilanggar. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Dari pihak peneliti juga dari pihak yang diteliti, ya bersahabat saja. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Entoh kejadian ini adalah suatu pintu gerbang untuk kita lebih cerdas, untuk kita lebih piawai, dan untuk kita lebih pintar lagi. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Tentu ini adalah kehendak Allah yang tidak boleh kita pungkiri, bahkan harus kita syukuri. Insya Allahu amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Al-Fakir, cinta kepada Ba'lawi. Al-Fakir, cinta kepada pribumi. Emang kita semua adalah satu bangsa, bahkan satu negara, dan satu keyakinan, satu pegangan. Apa? Yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus kembali ke bahasa Suryani. Jadi bahasa Suryani sekali lagi itu adalah bahasa sebelum Nabi Adam. Maaf,
sebelum Nabi Sulaiman sudah memakai bahasa Suryani. Bahkan turun-temurun ke menterinya, turun-temurun ke para aulia, para waliullah, para ulama salafus sholih, terus para ulama mutaakhirin, akhirnya sampai ke kita dan bertebaran di kitab-kitab, terkhusus di dalam kitab Al-Hikmah seperti Manba, seperti Syamsul Ma'arif, Syumsul Anwar, Al-Ufaq. Bahkan di kitab-kitab syariah pun bertebaran bahasa Suryani. Ya, seperti contoh, ada doa atau bisa dikatakan ilmu ya, yang dinamakan Asma Birhatiyah. Jadi di sini para ahli hukama berkata, barang siapapun orang yang ahli terhadap aurat, ahli terhadap ilmu-ilmu al-hikmah, tapi tidak memiliki ilmu ini yang berbahasa Suryani ini, maka ajdam, maka ilmunya itu kurang sempurna. Seperti apa? Seperti ada birhatihin karirin, turanin, majalin, bajalin, tarkobin, barhasin, kolmasin, khutirin, kolnahudin, barshanin, kobohirin, namushalkin, barhayula, bashkailahin, kozmajin, anugwalalaitin, kobarotin, goyahan, kaidahulan, syamkhohirin, bikahpoinahin, basharsin, tunasin, samkhobarukin. Allahumma biakikah kahijin yakutoshi, bilut sagsagwilin amwilin, jelnim hajaman, halmajin, warin mafiajin, bi'izzati ila mahutu serum subhanahu wa huwa sami'ul basir. Ila akhirih. Jadi ini adalah suatu doa yang mana doa ini adalah aurat daripada Kanjeng Nabiullah Sulaiman bin Daud, terus temurun ya, akhirnya sampai ke para ulama-ulama kita mengamalkan aurat ini, Asma Suryaniyah ini. Dan banyak sekali, bahkan udah dikolaborasi dengan bahasa Arab seperti begitu. Jadi ini ada suatu amalan-amalan yang sangat dahsyat seperti birhatihin. Ini lapan birhatihin saja, birhatihin ini benar-benar kegunaan khosiat faidahnya banyak di dalam al-hikmah ya, karena al-fakir memang berbicara di area al-hikmah. Ini banyak dari asma birhatihin saja, berkhosiat berbagai macam khosiat. Tentu kalau dibaca begini, kalau puasanya seperti ini, kalau ditulis seperti ini, dan asma-asma yang lainnya. Subhanallah. Tuh, jadi bagi para santri, terutama santri-santri salafi, dengan bahasa ini sebenarnya hal biasa seperti itu. Jadi artinya apa? Ya artinya udahlah, berhenti kita mempermasalahkan tentang bahasa Suryani, ya terutama yang ada unsur-unsur penghinaan seperti itu, ngejek, merendahkan, menghina kepada kepada siapapun, ya terutama kepada Al-Mukarram Mama Gufron. Mama Gufron adalah seorang ulama, seorang ahli tirakat lah. Dan kepada siapapun kita sesama manusia, jangankan kita dengan manusia, dengan siapapun makhluk Allah, ya kita harus saling muliakan seperti itu. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ya, versi Mama Gufron bahasa Suryani yang beliau katakan, ya udah kita hormati saja. Entoh tidak merugikan. Justru ya kalau al-fakir dengar ya,
Tidak ada suatu kata-kata Mama Gufron yang merugikan kita seperti itu. Tapi kalau kita mau memberi masukan kepada beliau, ya open sih. Bahkan beliau justru menunggu kalau datang ke pesantrennya untuk tabayun, ya beliau sangat senang seperti itu. Jadi artinya apa? Ya artinya ayo, kita umat Islam, suatu umat yang bersatu, suatu umat yang menyatu, suatu umat yang seperti satu bangunan, ya kita buktikan. Jadi ya jangan kita ribut-ribut sesama saudara seperti itu. Kita malulah kepada umum seperti itu. Ya terutama kita malu kepada Allah dan malu kita terhadap Rasulullah yang menyuruh kita untuk bersatu, menyuruh kita saling menjaga, menyuruh kita untuk saling menyatu, menolong. Tapi kita malah ribut ya, masalah yang tidak seharusnya kita ributkan seperti itu. Jadi kalau kita memang penasaran, ada sesuatu yang tidak mengerti, ya udah langsung japri atau kita langsung datang ke pesantrennya seperti itu. Ya bukan ke Mama Gufron saja, kepada siapapun seperti itu. Jadi jangan gini, pas ada sesuatu masalah pada nyerang, janganlah. Kita kan sesama kita harus saling menjaga, harus saling memuliakan. Ya harus saling interaksi lah seperti itu. Ya lebih baik japri atau datang ke tempatnya seperti itu. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Artinya apa? Ya artinya ayo kita sering menghormati. Ayo kita damai. Ayo kita ciptakan ketentraman, keamanan, kenyamanan di antara kita. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apalagi kita satu agama, satu keyakinan. Seandainya beda agama pun kita harus saling menghargai. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi Allah tidak memberikan ilmu sempurna kepada seseorang. Artinya apa? Ya artinya kita tidak boleh menyalahkan orang lain, cepat menghina, merendahkan orang lain. Ya berarti kita merasa kita lebih pintar, merasa kita lebih hebat, merasa kita lebih sempurna. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa saja orang lain bisa tentang satu hal, tapi kita belum tahu hal itu. Dan begitu pula, apa yang kita ketahui, ya bisa pula orang tidak mengetahui apa yang kita ketahui. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayo kita bersatu, kita menyatu, kita ciptakan kedamaian, keamanan, kenyamanan, dan jaga bangsa dan negara kita. Jangan sampai gaduh, jangan sampai ricuh. Ayo ciptakan kedamaian, keamanan, kenyamanan. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa bagikan, bisa obrolkan, semoga bermanfaat, khususnya bagi Al-Fakir, ya umumnya bagi kita semua. Sekian demikian, mohon maaf atas salah dan hilaf. Al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.